Bab 1831 Masalah Besar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tidak masalah, karena Yang Mulia sangat ingin mengetahui wajah asli saya, maka saya akan mengizinkan Anda melihatnya. Ini bukan masalah besar, kata pria bertopeng sambil mengangkat tangannya dan melepas topeng hitam di wajahnya. Pada saat ini, wajah asli pria bertopeng muncul dalam pandangan Xiang Tianhe. Kamu. Hati Xiang Tianhe bergetar, wajahnya berubah drastis. Di aula samping emas, Fang Yu bersandar di kursi utama aula utama, melepaskan pengetahuan spiritualnya, dan langsung menyelimuti seluruh istana. Ada lingkaran sihir di istana timur tempat pangeran berada, yang mengisolasi kekuatan kesadaran ilahi. Sepertinya aku sudah melakukan persiapan yang cukup, tapi lingkaran sihir ini tidak bisa menghentikanku. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan membuka mata Dao. Bas, pedang salib emas berputar, dan seluruh lingkaran sihir menjadi tidak ada apa-apanya. Fang Yu dapat dengan jelas melihat situasi internal. Hal pertama yang dilihatnya adalah orang-orang di Tiangong yang sedang berbicara di aula utama. Termasuk sang pangeran, semua orang dari Tiangong hadir. Mereka sepertinya sedang berbicara, ekspresi mereka sangat serius. Itu kurang tepat. Fang Yu sedikit mengernyit, dan bidang penglihatan Dadaoai segera membesar. Pada saat ini, Fang Yu dapat melihat bahwa 7 orang yang berbicara di aula semuanya adalah orang-orang kayu. Ini adalah penutup mata, lari. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan kesadaran spiritualnya menyebar lagi. Dia mencari keberadaan sekelompok orang di seluruh istana, tetapi tidak dapat menemukannya. Sebaliknya, ketika Eye of the Avenue menembus lingkaran sihir istana timur, dia menemukan kelainan di sumur di belakang aula utama. Fang Yu segera bangkit, pedang salib emas di matanya berhenti berputar. Dia berjalan keluar dari aula samping emas, melompat dan terbang ke udara. Terbang ki kekaisaran dilarang di istana, tetapi kecepatan Fang Yu sangat cepat dan auranya tidak kuat, dan dia tidak menarik perhatian siapapun. Dia segera datang ke istana timur dan terbang langsung ke halaman belakang. Jatuh dari udara, Fang Yu sampai ke sumur dalam. Dari sudut pandang saat ini, sumur dalam itu gelap gulita. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, meletakkan tangan kanannya di kepala sumur, melepaskan ledakan energi yang sebenarnya. Swiss. Segera, mayat tanpa kepala melayang keluar dari sumur. Darah masih mengalir, dan suhu tubuh masih ada. Dari segi pakaian dan bentuk tubuh, identitas mayat tanpa kepala ini adalah sesepuh Changjian dari Tiangong. Dalam waktu setengah jam setelah kembali ke istana, semua orang di Tiangong, termasuk pangeran, menghilang, dan tubuh sesepuh Changjian muncul di sumur di halaman belakang istana timur. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu mengerutkan kening. Dia yakin bahwa mayat di depannya adalah milik Changjian. Bum-bum, saat Fang Yu masih berpikir, ada langkah kaki yang berat di sekelilingnya, dan ada banyak aura yang tajam. Setelah beberapa saat, seluruh halaman belakang dikelilingi oleh sekelompok penjaga berbaju besi platinum. Fanatik yang berani, beraninya kamu membunuh di istana. Teriak para prajurit itu. Dilihat dari pakaian mereka, para prajurit ini adalah penjaga istana timur, atau prajurit pribadi pangeran. Sepertinya ada yang tidak beres. Fang Yu menggelengkan kepalanya, dan melemparkan tubuh tanpa kepala di tangannya ke tanah. Dia sama sekali tidak peduli dengan penjaga di depannya. Dia hanya ingin tahu, kemana pangeran dan orang-orang itu pergi. Jika mereka ingin membodohi Fang Yu dengan mata buta, dan pergi tepat waktu. Mengapa Changjian yang lebih tua dibunuh, meninggalkan tubuh tanpa kepala? Apakah membunuh seorang tetua hanya untuk menemukan alasan untuk menjebak Fang Yu dan membalas Fang Yu? Tidak peduli bagaimana menurut Anda pangeran tidak perlu melakukan ini, bahkan jika Anda benar-benar ingin melakukannya, tinggalkan saja murid biasa, bagaimana mungkin menggunakan seorang penatua untuk melakukan operasi? Ada banyak keraguan, namun bagaimanapun juga, Anda harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum Anda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Fang Yu menoleh, pedang salib emas di pupilnya dengan cepat berputar. Dia ingin menilai arah pangeran dan yang lainnya dengan menangkap nafas halus yang tersisa di aula. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia dengan cepat mencari jejak yang tersisa di aula. Nafas rune ajaib, ke timur. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke timur. Melarikan diri ke sana, tapi mereka menggunakan jimat ajaib. Saya tidak tahu apakah mungkin untuk mengejar.
Fang Yu mengerutkan kening, dan mengangkat tangannya untuk mengambil jimat ajaib. Segera maju dan tangkap orang ini. Teriak seorang penjaga. Ledakan. Begitu suara itu turun, suara keras datang dari tengah halaman. Nafas yang menakutkan meletus, membuat kelompok penjaga itu terbalik. Memanggil, dan Fang Yu telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke udara. Dia memasuki alam langit dan mengejar ke arah di mana pangeran dan yang lainnya pergi. Tidak mungkin mengejar ketinggalan secara langsung seperti ini. Mereka juga berada di alam langit. Mata Fang Yu berkedip dan berpikir, tetapi jika saya berada di alam langit, saya akan menggunakan jimat ajaib itu lagi dan membentuknya kembali dengan mata jalan. Satu ruang lagi dapat dibangun dalam satu klik, akankah kecepatannya menjadi 2 kali lipat? Memikirkan hal ini, Fang Yu sudah mengeluarkan jimat ajaib. Dia hanya melakukan apa yang dia pikirkan. Setelah memahami hasil budidaya lingkaran sihir, operasi ini menjadi sangat sederhana baginya. Memanggil, dalam waktu singkat, Fang Yu menyelesaikan idenya, dan membuka satu lagi domain kosong di dalam domain udara. Baginya, kecepatan di alam langit itu sama, tapi jarak yang ditempuh di luar menjadi 2 kali lipat. Memanggil, dalam perjalanan ke Istana Surgawi, 7 Istana Surgawi juga berada di alam langit. Nak, Fang Yu mengejarku. Chang Jian, yang terbang di samping pangeran, berkata dengan mata berkedip. Bagaimana kamu tahu? Tanya pangeran sambil menoleh untuk melihat ke arah Chang Jian. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Chang Jian kurang tepat. Bahkan aura di tubuhnya telah mengalami perubahan yang tidak normal. Kamu bukan Chang yang lebih tua. Wajah sang pangeran berubah, dan dia ingin melepaskan nafasnya. Namun saat ini, ia mendapati tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Nafas miliknya benar-benar tertahan di tubuhnya. Pangeran menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Tao Tao dan 4 murid Tiangong lainnya semuanya tidak sadarkan diri. Pangeran, kita bisa ngobrol baik-baik. Wajah Chang Jian di depannya berubah menjadi orang yang memakai topeng hitam. Siapa kamu? Ada apa dengan Penatua Chang? Pangeran kaget dan bertanya dengan keras. Ini bukan masalah penting. Satu-satunya masalah yang perlu kamu selesaikan sekarang adalah, bagaimana menghadapi Fang Yu yang mengejarnya. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Sang pangeran bernapas dengan cepat, memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya. Sederhana sekali. Selama pangeran menjanjikanku satu syarat, aku akan melanjutkan jalan ini dan mengantarmu kembali ke Istana Surgawi, kata pria bertopeng itu, tetapi jika kamu tidak mau, maka aku akan mengeluarkanmu dari alam kosong, dan kemudian, dan Fang Yu, yang mengejar di alam langit, akan segera menangkap naik. Pada saat itu, pangeran akan berada dalam situasi yang buruk. Pangeran itu pucat, menatap pria bertopeng di depannya, sedikit terdiam. Otaknya bekerja dengan cepat. Siapa pria bertopeng ini? Di mana Penatua Chang Jian? Kondisi apa yang ingin dijanjikan oleh pria bertopeng itu? Apa yang akan terjadi jika Fang Yu menyusul? Pangeran hanya merasa otaknya akan meledak. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang jantungnya berdebar sangat kencang. Dia tahu kalau dia sedang dalam masalah besar. Masalah besar jauh melampaui ekspektasi. Pangeran, kamu tidak punya banyak pilihan, jadi cepatlah mengambil keputusan. Kondisiku tidak akan terlalu sulit. Itu pasti sesuatu yang bisa kamu capai. Pria bertopeng itu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, apa yang kamu inginkan? Tanya pangeran dengan wajah jelek. Ledakan. Saat ini, ada ledakan di depan. Kekuatan ruang mengerikan itu meledak, menghancurkan seluruh dunia kosong menjadi berkeping-keping. Desir, desir, desir. Pangeran dan orang lain yang berjalan di alam langit semuanya terlempar ke udara. Bagaimana mungkin bisa mengejar ketinggalan begitu cepat? Di satu-satunya mata yang terlihat di wajah pria bertopeng itu, ada ekspresi terkejut, tapi dengan cepat menjadi tenang. Dia melihat ke arah pangeran yang terbang menjauh dan bergumam pada dirinya sendiri, itu saja. Tidak ada yang lain, bagian dari manfaat ini akan diperoleh kembali nanti dan pergi untuk sementara waktu. Bas, sosok orang bertopeng menghilang di udara, dan segera menghilang ke dalam ketidakberwujudan. Pangeran yang diledakkan telah memulihkan kendali tubuhnya di udara, melepaskan nafasnya dan menstabilkan sosoknya. Dia melihat ke depan, mencari 5 murid Tiangong lainnya. Dia melihat sekeliling, tetapi hanya menemukan 4 murid, tidak melihat Tao Tao.
Tao Tao tidak boleh mengalami kecelakaan. Sang pangeran tidak berdarah dan segera melepaskan kesadaran spiritualnya. Apakah kamu mencarinya? Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga pangeran. Pangeran segera menoleh ke kiri, wajahnya berubah drastis. Saat ini, Fang Yu muncul di depannya, kurang dari 50 meter jauhnya. Tahu-tahu yang tidak sadarkan diri jatuh ke tangan Fang Yu. Saat dia melihat wajah Fang Yu yang tersenyum, pupil sang pangeran menyusut dengan hebat, dan jantungnya berdebar kencang. Fang Yu benar-benar menyusul, jauh lebih cepat dari yang dia kira. Namun tahu-tahu tetap jatuh ke tangan Fang Yu. Pangeran itu bernapas cepat, matanya merah, dan dia menatap Fang Yu. Pangeran, ini pertama kalinya kita berbincang langsung. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Sang pangeran menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Namun, tangannya yang gemetar menunjukkan bahwa kondisi mentalnya saat ini sangat tidak stabil. Sejak kembali ke istana, serangkaian acara telah melampaui rencana yang dijadwalkan. Sekarang, keberadaan Penatua Chang Jian tidak diketahui, dan orang yang memakai topeng hitam sepertinya ingin mengambil manfaat darinya, tetapi dia belum selesai berbicara. Fang Yu mengejarnya lagi. Siapa pria bertopeng itu? Di mana Penatua Chang Jian? Apakah Fang Yu benar-benar ingin melakukannya setelah bertemu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benak pangeran. Namun menghadapi situasi saat ini, permasalahan tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu. Situasinya telah mencapai titik terburuknya. Apa yang aku inginkan? Kamu seharusnya bisa berpikir dengan mudah, kata Fang Yu. Ini Xiang Tianhe, biarkan kamu datang. Sang pangeran mengertakkan gigi. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini. Hadiah apa yang diberikan Xiang Tianhe padamu? Aku bisa memberimu 2 kali. Pangeran memandang Fang Yu dan berkata lagi, kamu benar-benar menganggapku sebagai preman. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, selain itu, bahkan preman profesional pun harus memperhatikan etika industri. Bagaimana bisa ada reaksi sementara? Mendengar kata-kata ini, sang pangeran menjadi pucat, dan hatinya sangat gelisah, tetapi kemarahan yang dirugikan juga berkobar di dadanya. Matanya menjadi tajam, dan dia berkata dengan marah, Fang Yu, aku tahu bahwa gerbang Yuhua masih dalam tahap awal kebangkitannya. Jika kamu berani menyakitiku dan tahu-tahu, Tuan Ziyun kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi, pada saat itu, gerbang bulumu hanya akan terkena pukulan lebih keras dari sebelumnya. Jika dia datang, kamu akan segera melihat akhir hidupnya. Fang Yu mencibir, tapi sebelum dia datang, kamu masih harus bertarung denganku dulu. Pangeran mengubah wajahnya, mengertakkan gigi, dan berkata, jika kamu laki-laki, kamu harus melepaskan tahu-tahu dulu, kami akan bermain adil. Oh, tentu saja bisa. Fang Yu melirik tahu-tahu yang tidak sadarkan diri di tangannya, membungkusnya dengan energi nyata, dan menggantungnya ke samping. Kemudian, dia memandang sang pangeran, tersenyum dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Matilah aku. Sang pangeran meraung, napasnya meledak. Lihatlah lebih dekat, ini adalah hutan yang sangat luas, dedaunannya bersinar dengan bintang. Aura puncak alam pencerahan pangeran telah meledak saat ini. Paksaan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Domain kutub terbuka, Yinhua Senmu. Sang pangeran meraung dan menyilangkan tangan di depannya. Pada saat ini, pohon suci bunga perak di belakangnya mekar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya menyelimuti dunia. Area di mana Fang Yu berada juga langsung ditelan oleh cahaya perak. Saat ini, tidak ada situasi abnormal yang terjadi antara langit dan bumi. Namun di tempat Fang Yu, dia bisa merasakan hawa dingin yang ekstrim. Dalam bidang penglihatannya, dia hanya bisa melihat dedaunan perak berkilauan yang tak terhitung jumlahnya di depannya, berputar-putar di depannya. Apakah ini ilusi? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, kesadaran spiritualnya menyebar. Meski penglihatannya dibanjiri cahaya, persepsinya yang mempesona memungkinkan dia menemukan lokasi sang pangeran. Fang Yu hanya menutup matanya dan mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan tertinggi. Ledakan. Fang Yu memadatkan 13 cincin dalam 2 detik, dan segera meledak. Boom! Hukum kekerasan dapat bergabung menjadi satu dan meledak secara tiba-tiba, seketika meledakkan cahaya di depannya menjadi terobosan besar. Pangeran di kejauhan menghadapi gelombang energi magis yang menakutkan ini, wajahnya ketakutan, dan segera melepaskan sejumlah besar energi spiritual, mendukung perisai pelindung di depannya. Ledakan.
Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan dahsyat menyebar, tanah runtuh, dan bunga serta pepohonan langsung musnah menjadi abu. Cahaya perak yang menyelimuti dunia menghilang. Dan pohon suci bunga perak di belakang pangeran, juga memiliki retakan yang jelas. Domain kutub rusak. Hanya dengan satu pukulan, wilayah ekstrim sang pangeran hancur. Engah, sang pangeran memuntahkan darah, dan tubuhnya telah terbang ratusan meter jauhnya. Dia merasa seolah-olah dia hancur, dan ada rasa sakit yang hebat di seluruh bagian tubuhnya. Memanggil, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, mendekati sang pangeran seperti pedang. Pangeran bisa merasakan pendekatan Fang Yu. Dia mengertakkan gigi dan dengan paksa menopang tubuhnya yang terluka parah, tangan kanannya mengepal, dan cincin di jari tengah kanannya tiba-tiba meledak. Ini adalah senjata penyelamat nyawa yang ditinggalkan oleh tuannya Ziyun Zhenren. Cincin terbalik, gunakan saat kamu putus asa, kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Inilah yang dikatakan Ziyun Zhenren kepada sang pangeran. Pada saat ini, sang pangeran telah mencapai momen paling berbahaya, dia ingin menggunakan kekuatan cincin Yuan terbalik ini. Wow, terjadi ledakan di udara. Cincin Yuan membentuk pusaran gas terbalik di udara di depan sang pangeran. Pada saat ini, Fang Yu, yang sedang bergegas menuju sang pangeran, hanya merasa bahwa dunia di depannya telah terbalik. Langit menjadi bumi, bumi menjadi langit, dan rasa pusing yang kuat muncul. Di saat yang sama, dia yang bergegas menuju pangeran gelombang www.novelringan.com gelombang telah mundur dengan cepat. Hukum waktu. Kekuatan hukum waktu yang dikeluarkan oleh cincin ini hanya pada waktu Fang Yu dan sang pangeran. Sedemikian rupa sehingga semua yang saya lihat berbalik. Hati Fang Yu bergetar dan matanya menjadi tajam. Bas! Dia segera membuka mata jalan itu. Pedang salib emas berputar di pupilnya, dan penglihatan yang semula terbalik kembali normal. Pada saat ini, tubuh sang pangeran juga berada dalam pembalikan waktu. Tubuhnya terluka parah karena penggunaan telapak tangan ilahi tertinggi oleh Fang Yu, dan dengan cepat kembali ke masa kejayaannya. Pangeran menyaksikan semua ini dengan heran, menjabat tangannya, dan menggerakkan tubuhnya. Tidak masalah, namun sang pangeran melihat ke depan lagi, dan dia melihat Fang Yu masih dalam keadaan terbalik, masih bergerak mundur. Melihat pemandangan ini, sang pangeran tersenyum sinis. Bukan hanya karena adegan ini membuat Fang Yu terlihat lucu, tapi juga karena dia sudah punya cukup waktu untuk kabur dari sini. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Fang Yu menyusul lagi. Memanggil, putra mahkota bergegas menuju tubuh Tao Tao dan meredakan amarah yang menyelimuti Tao Tao. Ledakan, dia baru saja melepaskan ki menyebalkan yang menyelimuti tubuh Tao Tao, dan terdengar suara teredam di kejauhan. Pangeran mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, wajahnya berubah drastis. Cahaya di kejauhan mekar, tapi menyusut dengan cepat. Dan sosok Fang Yu telah lolos dari ruang dan waktu yang mengalir tanpa batas. Bagaimana mungkin? Pangeran tidak berdarah, kesadarannya terlepas, dan dia ingin menemukan posisi Fang Yu. Bentak, namun, di detik berikutnya, sebuah telapak tangan jatuh dari langit. Sang pangeran mendengungkan kepalanya dan hampir pingsan. Tangan kiri Fang Yu diletakkan di atas kepala putra mahkota. Seolah sang pangeran tersambar petir, seluruh tubuhnya terkunci oleh nafas yang kuat, tidak mampu bergerak. Sebagai putra suci istana surgawi, kamu seharusnya memiliki banyak jurus yang belum pernah kamu gunakan. Fang Yu berkata dengan ringan, tapi sayangnya, aku tidak punya waktu untuk kamu menunjukkannya. Seluruh tubuh pangeran gemetar, mencoba memobilisasi aura di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada saat ini, tidak hanya anggota tubuhnya yang tampak terikat oleh rantai, tetapi bahkan energi spiritual di tubuhnya pun membeku. Semua sudah berakhir, hati sang pangeran malu, dan matanya penuh keputusasaan. Dia memandang Fang Yu di depannya, matanya membelalak. Kenapa orang ini bisa mematahkan kemampuan pembalikan waktu dari cincin itu dengan begitu mudah? Ini adalah senjata ajaib tentang hukum waktu. Hukum waktu adalah hukum kekuasaan yang paling rumit, dan orang awam tidak dapat dengan mudah menghilangkannya. Namun, Fang Yu menerobos pembalikan ruang dan waktu, butuh waktu kurang dari 10 detik. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bahkan tuannya Ziyun Zhenren mungkin tidak mampu melakukannya. Jantung sang pangeran berdetak sangat kencang, dan dia sudah merasakan nafas kematian. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku.
Wajah sang pangeran yang sangat tampan telah kehilangan ketenangan dan kesombongan masa lalu saat ini, hanya ketakutan dan kepanikan. Dia tidak ingin mati, dia benar-benar tidak ingin mati. Dia memiliki masa depan tanpa batas, dan dia dapat menerobos alam pelarian hanya dalam setengah langkah. Dia memiliki peluang untuk menjadi orang pertama di perbatasan selatan, dan bahkan dalam daftar jalan. Tapi sekarang, dia berdiri di depan jurang, satu langkah ke depan, dia akan kewalahan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pangeran memohon belas kasihan dengan mata merah. Saya tidak akan membunuhmu, tetapi basis kultivasi Anda tidak valid, kata Fang Yu. Perbaikan limbah bagi sang pangeran, tidak ada bedanya dengan kematian. Jangan, pangeran tidak dapat menahannya lagi, menangis putus asa. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, baru saja hendak menjalankan Spirit Devouring Art. Ledakan. Pada saat ini, energi sihir yang mengerikan tiba-tiba muncul di sebelahnya. Fang Yu mengangkat tangan kanannya untuk menahan serangan tepat pada waktunya. Namun, energi sihir yang kuat masih mendorong Fang Yu sejauh belasan meter. Sialan, sialan. Pada saat ini, di samping sang pangeran, tubuh Tautau yang telah terbangun mengeluarkan nafas beberapa warna. Sisik ungu tumbuh di wajah kirinya, dan mata kirinya berubah menjadi pupil vertikal. Tapi pipi kanannya tumbuh rambut hitam runcing, dan pupil kanannya sebesar lonceng tembaga, dan semburan roh yang ganas muncul. Pada saat yang sama, punggung Tautau tumbuh sepasang sayap asimetris, kiri berwarna abu-abu dan kanan putih, sedangkan lengan kiri dan kanan, yang satu cakar, yang lain seperti pisau tajam. Sekilas, mantan murid Tiangong yang berpenampilan manis itu kini sama menakutkannya dengan monster. Yang terpenting monster ini masih berempat. Dan keempat perbedaan ini tidak hanya tercermin pada penampilan, tetapi juga pada nafas. Nafas yang keluar dari Tautau, secara kasar, setidaknya lebih dari 12 napas yang berbeda, dapat digambarkan sebagai sangat rumit. Mungkinkah seseorang mengeluarkan begitu banyak napas berbeda pada saat yang bersamaan? Terutama di antara nafas-nafas ini, kebanyakan dari mereka bukan milik kekuatan sihir atau hukum, dan lebih seperti nafas pembedaan kelompok etnis. Bagaimana kabarnya? Bukankah murid perempuan Tiangong ini adalah ras manusia? Fang Yu memandang Tautau, matanya berbinar karena terkejut. Tautau saat ini sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Entah itu penampilannya, matanya, atau nafasnya, dia tidak lagi berhubungan dengan umat manusia. Dia tersentak, menatap Fang Yu. Ledakan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergegas menuju Fang Yu. Menusuk. Di udara, lengan kanan buah persik dan persik yang seperti pisau memandang ke arah Fang Yu, meledak dengan cahaya pedang yang tajam, membelah langit. Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan mengayun ke depan. Ledakan, energi sebenarnya dilepaskan, menghadapi energi pedang ini dan meledakkan kekuatannya. Seluruh dunia berguncang. Tautau meraung seperti binatang buas, melewati pusat ledakan, melambaikan tangannya, dan mengenai kepala dan jantung Fang Yu. Melihat Tautau, yang secara aktif berusaha mendekat, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Menghadapi cakar tajam yang datang langsung darinya, dia langsung mengangkat tangan kanannya dan meraihnya. Engah, seolah dua senjata tajam bertabrakan, terdengar suara benturan logam. Fang Yu dengan kuat menggenggam cakar Tautau. Memanggil, pada saat ini, lengan kanan Tautau terayun lagi. Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan mengambilnya lagi. Ledakan. Setelah dua suara teredam, lengan Tautau dikendalikan dengan kuat oleh Fang Yu. Apa? Tautau mengeluarkan raungan marah dari tenggorokannya, dan kekuatan tubuhnya terus meningkat. Kakak, suara ini tidak datang dari Fang Yu, tapi Tautau sendiri. Karena kekuatannya terlalu kuat, dia hampir mematahkan tulang tubuhnya sendiri. Namun, Tautau tidak sadarkan diri dan terus meningkatkan kekuatannya. Fang Yu sedikit mengernyit melihat keadaan Tautau. Apakah ini benar-benar seseorang? Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Apa? Saat Fang Yu masih memikirkannya, Tautau tiba-tiba meraung, dan kedua cakarnya tiba-tiba menendang ke arah dada Fang Yu. Engah, terdengar suara keras. Dada Fang Yu menerima benturan dari kedua kakinya. Kekuatan saat ini sangat menakutkan. Setidaknya Fang Yu merasakan sesuatu gelombang www.novelringan.com gelombang oleh karena itu, kedua sol Tautau langsung hancur. Seolah-olah sebutir telur menyentuh batu, hancur. Apa? Tautau sepertinya masih bisa merasakan sakitnya,
menengadah ke langit dan melolong menyakitkan. Persik, pangeran tidak jauh di belakang berteriak, wajahnya penuh kecemasan. Dibandingkan dengan biksu biasa, tubuh fisikmu cukup tidak normal, tetapi kamu mencariku untuk bertarung, masih lembut. Fang Yu berbicara dengan ringan, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, meletakkannya di belakang kepala Tao Tao. Kemudian, dengan kekuatan tiba-tiba dari tangan kanannya, dia menekan kepala Tao Tao dan memukulnya di depannya. Ledakan, dahi kedua sisi bertabrakan. Apa? Tao Tao menjerit keras, seluruh kepalanya menyusut menjadi potongan besar, darah mengalir dari mulutnya. Persik, dahi sang pangeran berwarna biru, dan matanya lebar. Fang Yu, kamu bisa memindahkanku, tapi kamu memindahkan Tao Tao, kamu hanya punya satu jalan buntu. Kamu hanya punya satu jalan buntu. Teriak sang pangeran histeris. Jika kamu tidak buta, kamu harus melihat dengan jelas, dia yang melakukannya terlebih dahulu. Fang Yu melirik sang pangeran dan berkata dengan ringan. Tao Tao saat ini sudah kehilangan kemampuan bertarungnya. Dia masih meraung marah, tapi dia tidak bisa lagi mengangkat kekuatannya. Fang Yu memandang Tao Tao, matanya bersinar. Bas! Tao Tao terkejut dan pingsan lagi. Kakak, namun, saat ini, luka di tubuhnya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang kaki yang hancur, kepala yang mengecil, pulih hanya dalam beberapa detik. Ketahanan seperti itu, sangat jarang. Fang Yu mengerutkan kening. Tao Tao di depannya adalah makhluk teraneh yang pernah dilihatnya. Dan dari tampang pangeran dan perkataan barusan, kita dapat mengetahui bahwa identitas Tao Tao, sepertinya bukan hanya seorang murid Tiangong. Fang Yu memegang Tao Tao yang tidak sadarkan diri di tangan kirinya dan terbang menuju pangeran di kejauhan. Pangeran membuka matanya lebar-lebar dan menatap Tao Tao yang tidak sadarkan diri. Tao Tao saat ini telah kembali ke bentuk manusianya, dan luka-lukanya telah hilang. Siapa dia? Fang Yu bertanya. Pangeran memandang Fang Yu dan berkata, itu adalah seseorang yang tidak dapat kamu provokasi. Jika kamu menyakitinya, kamu, termasuk semua keberadaan yang berhubungan denganmu, akan musnah. Menghilang di dunia selamanya. Saya sudah terlalu banyak mendengar ancaman seperti ini. Pada dasarnya, orang-orang yang mengatakan hal semacam ini telah saya tangani. Fang Yu mencibir dan berkata, lagi pula, ini bukan manusia. Pangeran memandang Fang Yu dengan panik dan ketakutan di matanya, tetapi pada saat yang sama dia sangat marah. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengirimkan sinyal bahaya. Fang Yu memandang sang pangeran dan mengulurkan tangan kanannya. Tapi setelah memikirkannya, dia meletakkan tangan kanannya lagi. Bas! Fang Yu mengulurkan jarinya dan menyentuh dahi sang pangeran. Pangeran mengguncang tubuhnya dan pingsan. Pada saat ini, baik pangeran maupun Tao Tao, keduanya jatuh ke tangan Fang Yu. Karena identitas gadis ini sangat mulia dan penting, maka jika aku membawanya pergi, tidak bisakah aku menggunakannya untuk menampung istana surgawi? Fang Yu mengangkat alisnya dan berpikir. Fang Yu melihat sekeliling dan melepaskan kesadaran ilahinya. Dia menemukan 4 murid Tiangong lainnya. Dan keempat murid ini hanya memiliki basis budidaya alam ekstrim surgawi, dan mereka semua pingsan karena ledakan paksa alam Kong tadi. Tepat ketika kamu bangun dan melapor kembali ke Tiangong. Dengan cara ini, Fang Yu membawa pangeran dan Tao Tao kembali ke kota kekaisaran. Istana kekaisaran, ruang belajar di belakang aula utama. Mulut Xiang Tianhe berdarah, anggota tubuhnya terbungkus rantai bercahaya biru es, dan dia duduk di kursi. Di depannya, ada seorang pria yang mirip persis dengannya. Itu adalah manusia topeng asli. Xiang Tianhe memandang pria bertopeng itu, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiang Tianhe bertanya dengan kaget dan marah. Yang mulia, apakah Anda tidak ingin melihat wajah asli saya? Saya membiarkan Anda melihatnya. Xiang Tianhe di depannya menunjukkan senyuman dingin dan berkata. Xiang Tianhe tampak jelek. Dia tiba-tiba menyadari apa yang ingin dilakukan manusia topeng selanjutnya. Kamu ingin berpura-pura menjadi aku dan mengendalikan seluruh dinasti abadi. Xiang Tianhe bertanya. Tidak, tidak. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Yang mulia, bagaimana pemahaman Anda tentang saya bisa begitu dangkal ketika kita telah bersama selama bertahun-tahun? Jika yang saya inginkan adalah dinasti abadi, saya bisa melakukannya sejak lama, mengapa harus menunggu sampai hari ini?
Bibir Xiang Tianhe bergetar. Dia sebenarnya sudah menebak apa rencana pria bertopeng itu. Yang mulia, saya tahu Anda tidak bodoh. Anda harus tahu bahwa yang saya inginkan adalah hati yang tak bernoda. Pria bertopeng itu sedikit membungkuk, dan wajah persis seperti Xiang Tianhe mendekat. Xiang Tianhe menelan ludah dan bertanya, "Ini kamu, apakah ini rencanamu untuk mendekatiku selama bertahun-tahun?" "Ya, awalnya aku tidak yakin apakah kamu benar-benar memiliki peri seperti itu di tanganmu." Pria bertopeng itu tersenyum, "Dan kamu memang cukup berhati-hati. Jika tekanan pangeran terhadapmu tidak cukup kuat, aku khawatir kamu akan seperti itu hari ini." Petik 2. Untungnya saya cukup sabar. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya saya mendapat kabar baik. Sekarang, Yang Mulia, jika saya jadi Anda, saya akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan hati tak bernoda ini. Entah itu untuk bertahun-tahun saya membantu Anda, atau untuk menyelamatkan hidup Anda sendiri. Anda harus melakukan ini dengan benar pilih. Berbicara tentang ini, Xiang Tianhe sudah mengerti bahwa pria bertopeng di depannya, sejak dia muncul, itu untuk Wu Gu Tianxin. Tapi bagaimana dia bisa mengetahui keberadaan Wu Gu Tianxin? Rahasia ini hanya dapat diketahui oleh setiap generasi patriark keluarga Xiang, kecuali setiap generasi patriark. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Wu Gu Tianxin. Yang Mulia, segera ambil keputusan. Saya berjanji selama Anda menyerahkan Wu Gu Tianxin, saya tidak hanya akan melepaskan Anda, tetapi juga akan membantu Anda menyelesaikan masalah yang terkait dengan Tiamong, kata pria bertopeng itu. Fang Yu Pangeran telah dimulai, dan balas dendam di pihak Tiamong telah menjadi hal yang tak terhindarkan. Jika Anda tidak memberikan Wu Gu Tianxin kepada saya, Anda tidak dapat memberikannya kepada Fang Yu. Maka tidak ada yang bisa membantumu membalas dendam Tiamong. Apakah kamu ingin dinasti abadi menghilang dalam semalam? Jika kamu tidak mau, serahkan saja Wu Gu Tianxin. Mata Xiang Tianhe terbuka lebar, dan lautan badai sudah ada di dalam hatinya. Tidak ada yang mengetahui situasinya lebih baik dari dia. Seperti yang dikatakan si pria bertopeng, dia tidak punya banyak pilihan. Fang Yu sudah mulai, lalu balas dendam dari Tiamong akan segera datang. Di depan gerbang peri tingkat pertama, dinasti abadi sangat rapuh. Mempertimbangkan aspek ini, sepertinya Wu Gu Tianxin hanya bisa diserahkan ke tangan orang bertopeng. Tapi, Xiang Tianhe tidak percaya pada orang bertopeng. Begitu dia menyerahkan Wu Gu Tianxin, maka dinasti abadi dan hidupnya sendiri akan dikendalikan oleh orang lain. Pria bertopeng bisa pergi sepenuhnya, atau dia bisa terus mengancam Xiang Tianhe untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tidak, aku tidak bisa menyerahkan Wu Gu Tianxin. Tidak akan pernah. Pikiran Xiang Tianhe berubah dengan cepat dan dia membuat keputusan dengan cepat. Dia tahu bahwa sejauh situasi saat ini, Wu Gu Tianxin adalah satu-satunya penyelamat nyawanya. Selain dia, tidak ada yang tahu di mana Wu Gu Tianxin disembunyikan. Dengan kata lain, hidupnya berhubungan langsung dengan Wu Gu Tianxin. Jika dia ingin menyelamatkan nyawanya, dia harus menjaga Wu Gu Tianxin di tangannya, dan tidak boleh keluar secara diplomatis. Bagaimana, Yang Mulia, apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Pria bertopeng itu memandang Xiang Tianhe dan bertanya, "Aku tidak percaya padamu, aku tidak akan menyerahkan Wu Gu Tianxin." Xiang Tianhe memandang pria bertopeng itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu dia mengatakan ini, wajah pria bertopeng di depannya langsung menjadi muram. "Apakah kamu ingin dinasti abadi menguburmu?" Pria bertopeng itu bertanya dengan suara dingin. "Kamu bisa membunuhku, tapi jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan pernah ingin mendapatkan Wu Gu Tianxin," kata Xiang Tianhe. Pria bertopeng itu memelototi Xiang Tianhe, matanya bersinar dengan cahaya dingin. "Apakah menurutmu kamu bisa menghindari bencana dengan menggenggam Wu Gu Tianxin?" Pria bertopeng itu mencibir, "Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu memohon mati." Sebelum dia selesai berbicara, pria bertopeng itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Fang Yu sudah kembali. Pria bertopeng itu merenung sejenak, memandang Xiang Tianhe, dan berkata, "Selanjutnya, Yang Mulia, Anda akan menonton penampilan saya dengan baik. Mungkin Anda masih berfantasi dengan Fang Yu, tapi saya berjanji, sebentar lagi kamu hanya akan punya pilihan untuk mempercayaiku." Mencicit. Semenit kemudian, Fang Yu membuka pintu ruang kerja dan masuk. Xiang Tianhe, sedang duduk di belakang meja, menatap Fang Yu. "Kepala Fang, kenapa kamu begitu cepat?"
Xiang Tianhe tampak terkejut dan segera berdiri. Singkatnya, pangeran sudah ada di tanganku, tapi aku belum menghapusnya. Fang Yu berkata, saya memikirkannya, Anda masih harus menunjukkan kepada saya Wugu Tianxin gelombang www.novelringan.com gelombang uang dikirimkan dengan satu tangan, dan saya dapat menghapuskan pangeran di tempat, dan kemudian Anda memberi saya Wugu Tianxin. Mendengar ini, mata Xiang Tianhe bergerak sedikit dan dia melangkah maju. Pangeran sudah ada di tanganmu. Xiang Tianhe bertanya. Ya, Fang Yu mengangguk. Bisakah kamu mengizinkan aku bertemu dengannya? Aku ingin berbicara dengannya, kata Xiang Tianhe. Kita semua bertemu hidup dan mati, apakah kamu ingin berbicara tentang kehidupan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Xiang Tianhe menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, ini adalah putra kandung saya. Jika bukan karena dorongan Tiamong yang disengaja, membiarkan ayah dan anak kami melawan satu sama lain, kami seharusnya menjadi sebuah keluarga. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memandang Xiang Tianhe, dan bertanya, apakah kamu yakin ingin bertemu pangeran? Jika aku bisa, aku benar-benar ingin mengatakan beberapa patah kata padanya. Xiang Tianhe berkata dengan wajah berat dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan dia bertemu denganmu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Wow, seekor naga perak segera muncul, bergegas menuju Xiang Tianhe di depannya. Nafas yang dahsyat tiba-tiba muncul. Wajah Xiang Tianhe di depannya berubah, dan sosoknya segera berubah. Wow, Yinlong melewati tubuh Xiang Tianhe, lalu berbalik dan kembali ke tangan Fang Yu. Fang Yu memegang tombak suci di langit, memandang Xiang Tianhe yang muncul di samping, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Bagaimana kamu bisa melihatku? Xiang Tianhe memandang Fang Yu dengan mata yang sangat dingin. Meskipun saya belum pernah bertemu Lao Xiang beberapa kali, saya memiliki satu keuntungan, yaitu, dia memiliki ingatan yang baik. Fang Yu meletakkan tombak suci langit terbalik di tanah, melihat Xiang Tianhe di depannya, perlahan berkata, kamu memiliki penyamaran yang sangat bagus. Sayang sekali masih ada sedikit kekurangan dalam nafas, sedikit saja. Setelah mendengarkan kata-kata Fang Yu, wajah Xiang Tianhe di depannya menunjukkan senyuman aneh, dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya, berkata, penampilanmu layak untuk reputasimu. Oke, beritahu aku siapa kamu. Fang Yu berkata, atau kamu bisa menunjukkan wajah aslimu. Bas, Fang Yu masih berbicara, tetapi wajah Xiang Tianhe di depannya tiba-tiba berubah, dan dia menjadi seorang pangeran lagi. Kemudian, wajah sang pangeran berubah lagi, menjadi penampilan Chang Jian. Akhirnya, wajah ini berubah lagi, menjadi persis sama dengan Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit. Aku tidak memiliki wajah asli, atau katakanlah. Pria bertopeng itu mengangkat tangan kirinya dan menempelkannya ke wajahnya. Saat dia menurunkan tangannya, ada topeng hitam di wajahnya, hanya sepasang matanya yang terlihat. Inilah wajah asliku. Pria bertopeng itu berkata perlahan. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, di mana barang lama itu? Aku ingin dia membayarku. Wuji Tianxin. Pria bertopeng itu bertanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan tidak berbicara. Ini juga harta karun yang sudah lama kucari. Pria bertopeng itu berkata dengan ringan, aku tidak berniat menjadi musuhmu, tapi Wugu Tianxin. Aku harus mendapatkannya, itu tidak akan berhasil. Fang Yu tersenyum tipis, dan berkata, saya telah mencapai kesepakatan dengan Lao Xiang, dan saya telah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan, Anda sekarang melompat keluar dan memotong Hu. Saya tidak hanya menyia-nyiakan energi saya, tetapi juga memprovokasi aku dengan sia-sia. Istana Surgawi. Di antara kata-kata itu, Fang Yu telah melepaskan kesadaran spiritualnya, meliputi seluruh istana. Menemukan Xiang Tianhe adalah hal pertama yang harus dia lakukan sekarang. Namun, kesadaran ilahi mengumpulkan semua informasi di seluruh istana dan membanjiri pikiran Fang Yu dalam jumlah besar, tetapi tidak melihat lokasi Xiang Tianhe. Di mana Xiang Tianhe? Fang Yu mengerutkan kening dan menatap pria bertopeng di depan, matanya memerah. Xiang Tianhe telah saya kirim keluar istana, Anda tidak dapat menemukannya. Nada suara pria bertopeng itu adalah senyuman lucu. Menurutku kamu tidak bergerak begitu cepat, karena beberapa menit yang lalu, aku juga merasakan nafas Xiang Tianhe. Fang Yu juga tersenyum dan memandang pria bertopeng itu. Pada saat ini,
tanda pedang salib emas muncul di pupil matanya. Oh, apa menurutmu Xiang Tianhe masih di istana? Kalau begitu cari saja, aku tidak akan mengganggumu. Pria bertopeng itu merentangkan tangannya dengan percaya diri. Saat ini, mata jalan telah terbuka. Fang Yu mengabaikan kata-kata pria bertopeng itu dan melihat sekeliling. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Dan senyuman ini mengejutkan topeng yang tidak jauh dari situ. Fang Yu berbalik dan berjalan menuju sisi kiri ruang kerja. Di depan pilar emas, dia berhenti. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di atas pilar. Bas, semburan kekuatan spasial memancar. Tempat di mana pilar batu disentuh oleh telapak tangan, terjadi semburan cahaya yang kuat. Wow, segera, sebuah lubang muncul. Fang Yu mengulurkan tangan dan hendak menarik keluar Xiang Tianhe ke dalam. Tapi saat ini, ledakan, energi sihir yang sangat panas meledak dari belakang. Fang Yu tidak bersembunyi, dan Xiang Tianhe, yang masih terkunci di ruang independen, dengan paksa menarik diri. Boom! Fan Eng menyerang langsung ke punggung Fang Yu, meledak dengan sangat kuat. Pilar batu di depan Fang Yu, dan tanah tempat dia berdiri, runtuh. Seluruh ruang belajar berguncang hebat, beberapa rak buku di belakang meja runtuh satu demi satu, dan sejumlah besar buku berserakan di tanah. Namun saat ini, Xiang Tianhe, yang anggota tubuhnya diikat, sudah berada di tangan Fang Yu. Fang Yu, yang dibombardir dari depan, tidak terluka. Xiang Tian tidak dalam keadaan koma, namun dilihat dari wajahnya, kondisi fisiknya relatif biasa-biasa saja. Namun, tidak ada bahaya bagi kehidupan. Xiang tua, kamu kurang beruntung, kenapa ada musuh di mana-mana? Fang Yu memandang Xiang Tianhe dan tersenyum. Xiang Tianhe tersenyum kecut. Fang Yu berbalik dan melihat di mana pria bertopeng itu berada. Saat ini, pria bertopeng itu menatap Fang Yu. Dia tidak menyangka bahwa Xiang Tianhe, yang disembunyikan olehnya di ruang independen, akan ditemukan dengan mudah. Masuk akal jika ini tidak mungkin. Setelah Xiang Tianhe dimasukkan ke dalam ruang independen, napasnya benar-benar hilang dan dia tidak lagi berada di ruang ini. Tapi kenapa Fang Yu bisa menemukan lokasi Xiang Tianhe secara akurat dan menyelamatkannya dengan begitu mudah? Ini melanggar kognisi. Pria bertopeng itu menatap Fang Yu, matanya penuh dingin dan niat membunuh. Kenapa kamu tidak percaya diri sekarang? Fang Yu tersenyum. Orang bertopeng bernapas dengan cepat dan dadanya naik turun. Namun setelah beberapa saat, napasnya menjadi lancar. Niat membunuh di matanya tertahan, digantikan oleh ketenangan yang ekstrim. Dia melirik Xiang Tianhe di tangan Fang Yu, lalu menatap Fang Yu, dan berkata, "Yang mulia, jika saya jadi Anda, saya tidak akan memberikan Wu Gu Tianxin dengan mudah." Xiang Tianhe masih tidak berbicara, wajahnya pucat. Fang Yu menundukkan kepalanya dan sedikit mengernyit ketika dia melihat rantai yang diikat dengan cahaya biru sedingin es di Xiang Tianhe. Segera, dia mengulurkan tangannya, meraih kedua ujung rantai, dan menariknya dengan kuat. Rantai itu tiba-tiba terkoyak oleh Fang Yu. Nafas sedingin es keluar darinya, menyebar kemana-mana. Kemudian, rantai itu menjadi produk limbah dan dibuang ke tanah oleh Fang Yu. Melihat pemandangan ini, pria bertopeng yang tidak jauh dari situ kembali melontarkan ekspresi keheranan di matanya. Batuk. Setelah rantainya dilepas gelombang www.novelringan.com gelombang Xiang Tianhe memuntahkan seteguk darah dan terengah-engah. Saat ini, wajahnya banyak mereda. Yang mulia, jika saya tidak dapat dipercaya, maka Fang Yu bahkan kurang dapat dipercaya. Pria bertopeng itu melanjutkan, dia akan membunuhmu, seperti meremas seekor semut. Begitu kamu menyerahkan Wushu Tianxin, nyawamu ada di tangannya. Diam. Xiang Tianhe mengangkat kepalanya dan meraung. Mata pria bertopeng itu bergerak sedikit, dan dia tidak melangkah lebih jauh. Saya akan mematuhi perjanjian dengan kepala Fang. Adapun Anda, tidak pernah ingin mendapatkan Wu Gu Tianxin. Xiang Tianhe berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata ini, mata orang bertopeng itu bersinar dingin. Yang mulia, dengan melakukan ini, Anda menempatkan diri Anda dalam situasi yang sangat berbahaya. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, apakah menurutmu, aku tidak bisa membunuhmu di masa depan? Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Jangan pernah ingin mengendalikanku. Mata Xiang Tianhe membelalak dan meraung marah. Oh, kalau begitu, pria bertopeng itu ingin mengatakan sesuatu. Wow, pada saat ini,
Sky Celestial Halberd bergegas menuju pria bertopeng itu seperti naga perak. Pria bertopeng itu memiliki mata yang menakjubkan dan mengangkat tangannya pada saat yang bersamaan. Bas, tangannya berputar-putar di udara, membentuk pusaran kosong. Ledakan, Celestial Halberd meledakkan pusaran berongga itu dari depan, melontarkan gelombang kejut yang kuat. Boom, kekuatan meledak, dan seluruh ruang belajar runtuh seketika. Dalam asap dan debu, sosok bertopeng itu langsung tidak terlihat, mendekati Xiang Tianhe dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, ada asap dan debu di mana-mana, dan suara gemuruh terus terdengar. Pria bertopeng itu dengan cepat mendekati punggung Xiang Tianhe dan mengulurkan tangannya, mencoba menarik Xiang Tianhe menjauh. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbalik seolah-olah ada mata yang tumbuh di belakang kepalanya. Ledakan, kepalanya adalah telapak tangan. Ledakan dahsyat yang menyebalkan itu meledak. Pria bertopeng tak kasat mata itu mendengus, dan seluruh tubuhnya diledakkan dan dibuang. Fang Yu meraih Xiang Tianhe dan dengan cepat terbang keluar dari ruang kerja yang runtuh. Boom! Saat terbang menuju halaman, pria bertopeng itu kebetulan menabrak sebuah patung, menghancurkan bagian bawah patung, dan seluruh patung terjatuh dan menabrak pria bertopeng tersebut, menyebabkan ledakan lagi. Asap dan debu beterbangan. Fang Yu meminta Xiang Tianhe untuk berdiri di samping, matanya tertuju pada tubuh pria bertopeng di depan, dan mengangkat tangan kanannya. Om, ada suara terobosan udara tepat di belakang. Celestial Halberd terbang kembali ke tangan Fang Yu. Kebisingan, saat pikiran Fang Yu bergerak, tubuh tombak dari Sky Celestial Halberd segera terbakar dengan kembang api emas merah. Nyala api sangat bersinar, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari bahwa aura Li Huo sekarang tampak sedikit berbeda. Apakah Li Huoyu benar-benar menyerap Chaos Divine Fire? Mata Fang Yu berkilat, dan alisnya sedikit mengernyit. Dia tidak berpikir terlalu dalam. Tujuan utamanya sekarang adalah pria bertopeng di depannya. Bising, tombak suci langit telah berubah menjadi senapan, dengan kekuatan luar biasa. Ledakan, Fang Yu dengan paksa melemparkan tombak surgawi ke arah pria bertopeng di kejauhan. Panggil, tombak suci langit berputar di udara, bersinar dengan sayap seperti roda api. Seluruh tombak itu benar-benar seperti naga api hidup, bergegas menuju pria bertopeng di depan. Pria bertopeng itu menyadari bahayanya, dan dia meraung, dan telapak tangannya keluar. Astaga, namun, sebelum dia selesai berteriak, tombak suci langit dan kembang api yang dibawanya telah meluncur ke depan pria bertopeng itu. Boom, jauh dari api. Saat ini, nafas panas menerpa wajahnya. Pria bertopeng itu digantung di udara dan dibakar oleh Li Huo. Apa? Dia berteriak kesakitan dan mengejang. Namun, entah kenapa, nyala api yang tampak ganas itu tidak membakarnya menjadi abu. Bahkan pakaiannya tetap utuh, dan nyala api, sepertinya tidak melukai tubuhnya. Apa? Tapi meski begitu, rasa sakit dari pria bertopeng itu nyata, dan tidak ada henti sedetik pun. Sekarang, beritahu aku dari mana asalmu. Pria bertopeng itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat, dan sejumlah besar nafas melonjak di tubuhnya, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Dia terkunci. Kamu dapat menghindari penderitaan dengan berbicara, kata Fang Yu ringan, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membiarkanmu memanggang di sini selama sebulan. Ah, aku bilang, teriak pria bertopeng itu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menyebabkan Li Huo menghentikan pembakarannya. Pria bertopeng itu terengah-engah, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan merobek topeng di wajahnya. Saat ini, Fang Yu bisa melihat wajah pria bertopeng itu. Tidak ada sama sekali. Ini adalah orang yang tidak berwajah. Pria bertopeng itu meletakkan topeng hitam itu di tangannya, lalu mematahkannya dengan paksa. Retakan, topengnya pecah. Fang Yu, kali ini, aku ingat, aku pasti akan membuatmu membayar. Pria tanpa wajah mengeluarkan suara serak pada Fang Yu. Di sela-sela kata-katanya, pria tak berwajah itu hancur seperti topeng. Namun, keseluruhan proses tersebut bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Tubuh lelaki tak berwajah itu seperti kertas, terbakar menjadi abu terbang di dalam api, lenyap sama sekali. Fang Yu mengayunkan tangan kanannya ke depan, membiarkan Li Huo menghilang. Lalu, dia menoleh untuk melihat Xiang Tianhe. Xiang Tianhe juga membuka matanya lebar-lebar saat ini, tampak kosong.
Dia tidak menyangka pria bertopeng itu akan menghilang dengan cara seperti ini. Dia mati? Xiang Tianhe bertanya. Tentu saja dia tidak mati, atau, yang paling mati hanyalah tiruannya. Fang Yu berkata dengan ringan, hanya saja klonnya sangat aneh dan sama sekali tidak terasa seperti boneka. Ini, Xiang Tianhe terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang orang bertopeng ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Petik 2. Aku hanya tahu sedikit, jawab Xiang Tianhe. Kemunculan dan hilangnya pria bertopeng itu tampak sangat aneh. Dalam proses ini, orang-orang bertopeng datang dan pergi sesuka hati. Xiang Tianhe memang banyak berbicara dengan pria bertopeng, tapi tidak pernah ada satu hal pun tentang pria bertopeng itu sendiri. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Xiang Tianhe tidak tahu apa-apa tentang orang bertopeng. Lupakan saja, jangan pedulikan orang ini, kata Fang Yu, ayo selesaikan apa yang harus kita lakukan dulu. 10 menit kemudian, ruang rahasia jauh di dalam istana. Pangeran yang tidak sadarkan diri itu diikat ke kursi, dan seluruh tubuhnya terluka. Saya masih sangat manusiawi. Apakah Anda ingin menghapuskannya atau membunuhnya? Masih ada pilihan sekarang, kata Fang Yu. Xiang Tianhe memandang sang pangeran, matanya penuh warna yang rumit. Ketika sang pangeran masih muda, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Di waktu luangnya, Xiang Tianhe selalu mengajak pangeran bermain-main. Mengapa hubungan mereka bisa berkembang hingga saat ini? Xiang Tianhe sendiri tidak mengetahuinya. Kepala Fang, kamu seharusnya menghapus atau membunuhnya secara langsung. Xiang Tianhe menghela nafas gelombang www.novelringan.com gelombang berkata. Fang Yu memandang Xiang Tianhe dan tersenyum, jika kamu tidak dapat membuat keputusan sekarang, lebih baik bangunkan pangeran dan lihat apa yang dia katakan. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu mengangkat satu jari. Bas, ujung jarinya berkedip. Pangeran terkejut dan matanya terbuka. Melihat Fang Yu dan Xiang Tianhe di depannya, dia segera menoleh dan melihat sekeliling sebelum berjuang mati-matian. Retak, rantai itu bertabrakan dengan suara yang tajam. Xiang Tianhe, aku tidak menyangka kamu akan mengundang orang luar untuk berurusan dengan putramu sendiri. Pangeran menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, kamu benar-benar binatang buas yang tidak dikenali oleh keenam kerabatnya. Petik 2. Wajah Xiang Tianhe tenang, dan dia tidak merasa kesal dengan kata-kata ini. Aku bisa memberimu pilihan. Xiang Tianhe berkata dengan acuh tak acuh, tinggalkan kuil dan kembali ke sisiku. Aku akan terus membiarkanmu menjadi pangeran, dan kaisarku akan berada di posisi yang sesuai. Waktu telah berlalu untukmu. Petik 2. Tinggalkan Tiangong. Hahaha. Mata pangeran memerah, dan dia tertawa terbahak-bahak. Xiang Tianhe, aku tahu kamu iri dengan semua yang aku miliki sekarang. Kamu hanya murid batin di Tiangong, dan aku adalah putra suci. Tuanku Xiyun Zhenren adalah salah satu dari 4 semi bijak di perbatasan selatan. Kau membiarkan aku kembali. Apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan posisimu? Bagiku, dinasti abadi bahkan bukan omong kosong. Jika bukan karena para tetua di istana yang bersikeras membiarkanku kembali untuk mengambil alih, aku tidak akan kembali ke sini sama sekali. Aku dan kamu, tidak lagi berada di dunia yang sama. Pangeran sangat emosional, matanya merah darah, dan dia menatap Xiang Tianhe seolah sedang melihat musuh bebuyutan. Dan nadanya juga penuh dengan penghinaan terhadap Xiang Tianhe dan dinasti abadi, serta kebencian yang sangat besar. Xiang Tianhe memandang sang pangeran, dan napasnya menjadi cepat. Dinasti abadi bahkan bukan omong kosong. Kata-kata ini sangat menyakiti hatinya. Tiangong memang sangat kuat, gerbang abadi tingkat pertama, dengan latar belakang yang mendalam. Di hadapan Tiangong, dinasti abadi memang bukan apa-apa. Namun, kata-kata seperti itu, tidak boleh diucapkan dari mulut pangeran. Bahkan jika pangeran saat ini adalah Tiangong Sengzi, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Dinasti abadi adalah hasil kerja keras beberapa generasi keluarga Xiang. Tidak peduli seberapa lemahnya, itu tidak boleh disalahgunakan dengan nada seperti itu oleh keturunan keluarga Pangeran Xiang. Jika dinasti abadi tidak berharga, bagaimana Tiangong bisa membiarkanmu kembali untuk mengambil alih? Bukankah tujuan mereka pada akhirnya adalah mendapatkan dinasti abadi? Xiang Tianhe berkata dengan marah. Hahaha, mendengar kata-kata tersebut, sang pangeran mengangkat kepalanya dan tertawa. Xiang Tianhe,
Kamu terlalu menghargai dinasti abadi. Sang pangeran berkata sambil tersenyum liar, menurutmu apa yang ingin kita dapatkan, apakah itu benar-benar dinasti abadi itu sendiri? Ekspresi Xiang Tianhe berubah. Jika yang diinginkan Tiangong bukanlah dinasti abadi itu sendiri, lalu apa jadinya? Xiang Tianhe memelototi sang pangeran dan bertanya, kamu berkata, apa yang diinginkan Tiangong? Pangeran memandang Xiang Tianhe tanpa rasa takut, dan berkata, ini adalah sesuatu yang hanya kamu yang tahu di mana itu. Begitu ucapan ini keluar, Xiang Tianhe terkejut. Dia tidak menyangka, apa yang ingin didapat Tiangong, ternyata adalah Wugu Tianxin. Kenapa? Xiang Tianhe menatap pangeran dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Saya tahu bahwa ada harta karun seperti itu di keluarga Xiang kami, hanya saja, hanya patriark dari setiap generasi yang dapat mengetahui lokasi harta karun itu. Melihat ekspresi Xiang Tianhe, sang pangeran tersenyum sinis. Tidak bijaksana bagimu untuk menceritakan hal ini sekarang. Fang Yu memandang sang pangeran dan tersenyum. Bagaimana dengan itu? Kamu telah menembakku dan tahu-tahu. Tiangong kita, tidak perlu mendapatkan harta itu dengan cara yang lembut sebelumnya. Pangeran menoleh untuk melihat Fang Yu, mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Segera, Tiangong akan menyatakan perang terhadap dinasti abadi dan Yuhuamen Anda. Begitu tuanku, datang ke pintu, kamu hanya bisa menunggu kematian. Petik 2. Dalam situasi ini untuk merangsang lawan, otakmu sepertinya tidak terlalu bagus. Fang Yu mengerutkan kening, sepertinya kamu, yang pangeran dan putra suci, sangat mengandalkan untuk menahan mereka. Apa yang kamu bicarakan? Pangeran membanting rantai itu, dengan marah, seolah-olah disentuh oleh timbangan. Ku bilang, semua yang kamu miliki di Tiangong sebenarnya mengandalkan harta karun besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Xiang yang kamu anggap remeh sekarang. Jika tidak, kamu tetaplah kamu, hanya seorang pangeran biasa, tidak sebaik omong kosong. Fang Yu berkata pelan sambil tersenyum. Dalam hal ini, berbicara dengan nada tenang sangatlah mematikan. Tetapi emosi sang pangeran telah tergerak, dan pada saat ini, dia sedang marah dan berusaha mati-matian untuk memutuskan rantai tersebut. Saya mengandalkan bakat saya, sang pangeran meraung, apa itu keluarga Xiang? Apa harta karun Great Avenue? Aku tidak pernah membutuhkan bantuan mereka. Aku mengandalkan diriku sendiri hari ini. Fang Yu berhenti berbicara, memandang Xiang Tianhe, dan bertanya, Xiang tua, apakah kamu sudah membuat pilihan? Cepat, Xiang Tianhe masih sok. Dia masih tidak mengerti bahwa Wugu Tianxin milik Xiang telah dirahasiakan dari generasi ke generasi, mengapa hal itu terungkap. Pria bertopeng, dan istana surgawi, semuanya datang untuk Wushu Tianxin. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar kata-kata Fang Yu, Xiang Tianhe tersadar dan menatap sang pangeran. Xiang Tianhe, apakah kamu berani membunuhku? Aku tidak takut, kita semua akan mati bersama. Jika aku mati, tuanku tidak akan pernah melepaskanmu. Sang pangeran memerah matanya dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kepala Fang, bawa dia pergi. Xiang Tianhe berkata dengan kekecewaan di matanya. Mendengar ini, wajah sang pangeran berubah, dan dia segera menjadi tenang. Apa kamu yakin? Fang Yu bertanya. Xiang Tianhe, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Aku adalah putramu, dan kamu akan menghapuskan putra kandungmu. Kamu. Pangeran terbangun, mulai merasa takut, dan berteriak. Xiang Tianhe mengabaikan sang pangeran, tetapi menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya, Kepala Fang, menurutmu apakah aku harus menghapusnya? Saya pribadi berpikir lebih baik membunuhnya, nak. Saya pikir kamu dalam keadaan sehat. Tidak akan cukup untuk melahirkan beberapa anak lagi di masa depan, kata Fang Yu. Tidak, jangan bunuh aku salah, ayah, aku salah. Setelah bangun, sang pangeran merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berteriak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di ruang ini, tuannya tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Aku akan mempertahankan hidupmu, tetapi kamu tidak dapat lagi memiliki kekuatan sebelumnya, jika tidak, dinasti abadi akan dihancurkan olehmu cepat atau lambat. Xiang Tianhe memandang sang pangeran, seolah berusia 10 tahun, dan berkata. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini, sang pangeran berjuang mati-matian dan berteriak. Tapi saat ini, Xiang Tianhe telah meninggalkan ruang rahasia tanpa menoleh ke belakang.
Jadi kubilang kamu tidak punya otak. Awalnya ayahmu mungkin berhati lembut, kamu hanya ingin menggeram di sana. Fang Yu menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah pangeran, dan berkata, kaulah yang menyebabkanmu ditinggalkan, www.novelhall.com gelombang ingat. Kamu berani memindahkanku, kamu akan mati dengan mengenaskan. Teriak sang pangeran. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan tangan kanannya diletakkan di atas kepala putra mahkota. Bas! Lampu merah berputar. Energi spiritual dalam tubuh sang pangeran menyembur keluar seperti banjir. Pada saat ini, sang pangeran menangis, menangis dan menangis. Apa? Di tengah jeritan putus asa, basis kultivasi sang pangeran berubah dari tinggi ke rendah, dari puncak kondisi pencerahan, menjadi manusia yang belum pernah berkultivasi. Mungkin diperlukan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk berkultivasi hingga mencapai puncak kondisi pencerahan. Tapi butuh waktu kurang dari 5 menit untuk menjadi manusia lagi. Kesenjangan antara bagian depan dan belakang menyebabkan sang pangeran menangis dan hampir pingsan. Dan Fang Yu meninggalkan ruang rahasia tanpa menoleh ke belakang setelah menyerap basis budidaya pangeran. Baiklah, Xiang Tianhe bertanya dengan nada rendah di luar rahasia. Selesai, basis kultivasi dihapuskan, dan saya menjadi manusia fana, kata Fang Yu. Xiang Tianhe mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya pahit. Wuji Tianxin, semuanya karena Wu Go Tianxin. Xiang Tianhe menghela nafas. Bukankah kamu bilang hanya kamu yang tahu keberadaannya? Kenapa sekarang sepertinya banyak orang yang tahu keberadaannya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Ini, aku tidak tahu. Xiang Tianhe menggosok pelipisnya dan berkata, tetapi saya tidak ingin mengkhawatirkannya. Harta karun yang luar biasa. Ini memang bukan sesuatu yang dapat disimpan oleh keluarga Xiang kami. Sekarang, saya akan membawanya. Pergi dan ambil keluarkan Wu Gu Tianxin, dan kemudian, itu akan menjadi milikmu, Kepala Fang. Oke, Fang Yu mengangguk, aku akan menanggung rasa sakit ini untukmu. Dengan cara ini, Fang Yu mengikuti Xiang Tianhe, berhasil meninggalkan istana melalui jalan rahasia, dan memasuki gunung yang dalam di belakang kota kekaisaran. Ini adalah gunung primitif yang belum tersentuh. Ada pepohonan dan rumput liar yang berantakan di sepanjang jalan, dan tidak ada jalan pejalan kaki. Tetapi setelah memasuki pegunungan yang dalam, kesadaran arah Xiang Tianhe sangat jelas, dan dia membawa Fang Yu sampai ke kedalaman hutan pegunungan tanpa berhenti sejenak. Terlihat Xiang Tianhe sangat akrab dengan gunung yang dalam ini. Kepala Fang, tolong kurangi nafasmu. Setelah berjalan lama, Xiang Tianhe tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk mengingatkan. Tidak ada orang lain di sini, kan? Fang Yu bertanya. Tidak ada orang lain, tapi ada binatang buas. Xiang Tianhe berkata dengan suara rendah. Binatang buas, apakah itu roh penjaga Wushen Tianxin? Fang Yu bertanya, sedikit menyipit. Hampir, ia memang menjaga Wu Gu Tianxin. Xiang Tianhe berkata, tapi mungkin karena usianya, dalam keadaan normal, ia berada dalam keadaan setengah mengantuk. Selama kita tidak membuat banyak suara, ia tidak akan memperhatikan kita. Ya, Fang Yu mengangguk. Dengan cara ini, keduanya terus masuk jauh ke dalam. Saat ini, ada kekacauan di istana. Pergerakan yang disebabkan oleh Fang Yu dan pria bertopeng itu mengejutkan para penjaga kota kekaisaran. Setelah ribuan penjaga bergegas ke istana dengan cemas, mereka tidak menemukan kaisar. Di sisi istana timur, situasinya tak kalah kacau. Mayat Chang Jian, tetua istana surgawi, tanpa kepala, masih tergeletak di tanah di luar sumur dalam, darah mengalir. Dan Fang Yu, yang dianggap sebagai tersangka pertama, telah hilang. Adapun pangeran dan biksu lainnya di istana surgawi, mereka bahkan hilang. Banyak penjaga yang seperti lalat tanpa kepala, tidak berdaya, tetapi sangat cemas. Situasi di luar sangat kacau, tetapi Fang Yu dan Xiang Tianhe memasuki area yang sangat sunyi. Di tengah gunung, di balik banyaknya pepohonan dan ilalang yang berantakan, terdapat sebuah gua yang terbentuk secara alami. Xiang Tianhe membawa Fang Yu jauh-jauh untuk menemukan lubang ini. Wuji Tianxin, disimpan di sini. Xiang Tianhe melihat ke gua di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Fang Yu melihat sekeliling dan melihat bahwa gua itu cukup besar, dengan lorong yang luas di dalamnya. Namun dari jejak di tanah dan tumbuhnya rumput liar di luar gua, bahkan Xiang Tianhe sudah bertahun-tahun tidak ke sini.
Saya mungkin sudah tidak ke sini selama ratusan tahun. Xiang Tianhe berkata, tepatnya. Saya baru berada di sini 2 kali sejak saya mengambil alih sebagai kepala keluarga Xiang dan mengetahui keberadaan Wu Gutianxin. Pertama kali adalah ketika Patriark diserahkan, dan yang kedua kalinya, lebih dari 100 tahun yang lalu, aku datang ke sini untuk melihat situasinya. Petik 2. Lagi pula, untuk tempat seperti ini, yang kurang datang adalah dianggap sebagai perlindungan untuk itu. Fang Yu memandang Xiang Tianhe, tersenyum dan berkata, gua yang begitu besar, bukankah seharusnya gua itu lebih dilestarikan di dalamnya daripada Wu Gutianxin? Xiang Tianhe mengangguk ringan dan berkata, ini dianggap sebagai peti harta karun rahasia keluarga Xiang kami. Hanya pelindung setiap generasi yang mengetahui lokasi spesifik tempat ini, dan memang ada banyak harta karun yang tersimpan di dalamnya. Tapi saya juga mengatakan sebelumnya, Wu Gutianxin jelas merupakan harta paling berharga di antara mereka. Adapun harta lainnya, saya bisa memberikannya kepada Kepala Fang jika saya mau nanti. Petik 2. Ini adalah peti harta karun rahasia keluarga Xiang Anda baru saja membawanya aku masuk, jadi kamu tidak takut aku akan mengosongkan tempat ini. Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Dengan kekuatan Kepala Fang, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, aku tidak ada hubungannya. Xiang Tianhe tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku yakin Kepala Fang bukanlah orang seperti itu, seperti dulu. Seperti Tuan, orang terkuat sepertimu selalu memiliki kepribadian yang mulia. Itu belum tentu. Fang Yu tidak berkomitmen. Ikutlah denganku. Xiang Tianhe berhenti berbicara dan berjalan menuju bagian dalam gua. Fang Yu mengikuti di belakangnya dan perlahan memasukinya. Setelah memasuki gua, cahaya tiba-tiba menjadi redup. Jalurnya tidak panjang, hanya sekitar 50 meter, namun berbelok 2 kali berturut-turut. Setelah berjalan melewati lorong tersebut, ada tanah datar kosong di depan Anda. Dan tepat di depannya ada tembok batu yang sepertinya jalan buntu dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Namun, Xiang Tianhe berjalan ke dinding batu dan mengeluarkan tanda emas kuno dari tangannya. Dia meletakkan token itu di telapak tangannya, menutup matanya, dan melantunkan trik sulap dengan suara rendah. Bas, saat kata-katanya diucapkan, tokennya bersinar. Dinding batu di depan juga mulai berkedip pada saat bersamaan. Setelah berkedip beberapa saat, menghilang. Situasi di bidang penglihatan tiba-tiba berubah drastis. Setelah tembok batu asli, Anda bisa melihat mata air yang jernih. Ada lubang di atas pegas, dan lubang itu menembus cahaya. Mata Fang Yu bergerak sedikit saat melihat mata air. Mata air ini mengeluarkan nafas yang membuatnya sangat familiar. Semangat hidup, belimbing. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dia menatap Xiang Tianhe, lalu dengan cepat berjalan menuju King Kuan. Saat ini, Anda dapat melihat ada beberapa peti harta karun yang ditumpuk di sekitar King Kuan, serta baju besi, pedang, dan berbagai senjata ajaib. Xiang tua, keluargamu cukup solid. Pasti ada banyak benda tersembunyi di istana. Fang Yu berkata sambil berjalan. Dibandingkan dengan harta karun di sini, harta karun yang ada di istana tidak layak disebutkan. Xiang Tianhe mengikuti di belakang dan berkata, keduanya pergi satu demi satu, sebelum King Kuan www.novelringan.com Xiang tua, mata air ini bukan mata air biasa, bukan. Fang Yu melihat ke bawah. Melalui mata air jernih dan bisa langsung melihat dasarnya. Namun dia tidak menemukan keberadaan buah belimbing. Yah, aku mendengar dari Patriark sebelumnya memberitahuku bahwa mata air ini dapat menyembuhkan luka. Selama orang tidak meninggal, luka dalam tingkat apapun dapat dengan cepat dipulihkan melalui mata air ini. Xiang Tianhe berkata, hanya saja setelah saya menjadi kepala keluarga Xiang kami, saya tidak terlalu perlu menggunakan mata air ini, jadi saya belum memverifikasi kemanjuran mata air ini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xiang Tianhe, Fang Yu hampir yakin, mata air di depannya pasti ada hubungannya dengan buah belimbing. Di kotak manakah Wu Gutianxin disimpan? Fang Yu bertanya alih-alih menjelajahi mata air. Wu Gutianxin tidak menyimpannya di dalam kotak, itu ada di mata air, kata Xiang Tianhe. Oke, Fang Yu tercengang, lalu menoleh lagi untuk melihat mata air di depannya. Xiang Tianhe maju beberapa langkah, berjalan ke mata air, dan menarik napas dalam-dalam. Leluhur, mohon maafkan, keturunan keluarga Xiang kami tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan memiliki Wu Gutianxin. Setelah mengatakan ini,
Xiang Tianhe menyatukan kedua telapak tangannya lagi, dan meneriakkan taktiknya. Bas! Lubang atas memancarkan cahaya yang lebih kuat, langsung ke tengah mata air. Wow! Pusaran air perlahan terbentuk di mata air. Dan di tengah pusaran air, aura aneh segera memancar. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia menatap lurus ke tengah pusaran air. Setelah beberapa saat, hati perunggu seukuran kepalan tangan perlahan muncul dari sorotan cahaya. Hati ini seperti batu, tapi entah kenapa, membuat orang merasa bahwa itu adalah makhluk hidup. Yang terpenting adalah nafas yang dikeluarkannya sangatlah unik dan misterius. Fang Yu telah merasakan nafas seperti ini beberapa kali, tetapi setiap kali perasaan itu berbeda, tetapi ada kesamaan. Jika Anda ingin mendefinisikan, maka ini mungkin nafas keabadian. Ini, Wugu Tianxin. Bas! Pada saat ini, Wugu Tianxin masih memancarkan cahaya redup. Xiang Tianhe memandang Wugu Tianxin dengan tatapan kagum. Inilah jantung dari peri sejati. Peri sejati di atas langkah ke-6 di negeri dongeng. Bahkan Wugu Tianxin tampak seperti batu saat ini, nilai yang dikandungnya melampaui sebagian besar harta di dunia. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari tubuh peri sejati, dan ini adalah bagian terpenting. Xiang Tianhe menelan ludah dan mengulurkan tangan kanannya. Desir, pada saat ini, Wugu Tianxin perlahan terbang ke arahnya. Kepala Fang, ini, milikmu, kata Xiang Tianhe dengan suara yang dalam. Tentu saja, dia masih enggan di dalam hatinya. Harta karun seperti Wugu Tianxin, jika dapat tetap berada di tangan Anda, meskipun tidak akan pernah dapat dibangunkan, nilainya tidak akan pernah hilang. Tapi betapapun enggannya, Xiang Tianhe tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah langkah yang tidak berdaya. Kekuatan pria bertopeng, serta Tiangong, secara samar-samar mengetahui keberadaan Wugu Tianxin dan mencoba mendapatkannya. Terlepas dari apakah itu pria bertopeng atau istana surgawi, mereka semua mulai membuat pengaturan sejak awal dan menghabiskan banyak energi. Mungkin, selain kedua kekuatan ini, ada kekuatan tak dikenal yang juga diam-diam mendambakan Wugu Tianxin. Keberadaan Wugu Tianxin, bagi Xiang Tianhe dan bahkan seluruh keluarga Xiang, dinasti abadi, itu seperti bom waktu. Kekuatan mereka jauh dari cukup untuk melindungi Wugu Tianxin. Orang kuat yang datang demi Wushu Tianxin dapat dengan mudah membawa bencana bagi mereka. Oleh karena itu, Xiang Tianhe tidak punya pilihan. Berikan Wugu Tianxin kepada Fang Yu, dan bisa bergaul dengan orang kuat seperti Fang Yu, dan mungkin mendapatkan sedikit bantuan nanti. Fang Yu memandang Wushu Tianxin yang perlahan terbang di depannya, matanya sedikit berkedip. Saat ini, Xiang Tianhe sudah mundur, meninggalkan Fang Yu berdiri di tempatnya. Ketika Fang Yu mengulurkan tangannya, dia bisa menyentuh Wugu Tianxin. Apakah ini benar-benar jantung dari peri sejati? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Nafasnya sangat mirip, guru. Air mata dingin ekstrim dengan cepat menjawab, tetapi tidak pasti apakah itu adalah jantung peri sejati di atas langkah ke-6 Dengxian. Apa gunanya hal seperti itu bagiku? Fang Yu bertanya lagi. Alam itu berguna, yang abadi itu sendiri adalah kumpulan hukum, dan sebagian tubuhnya secara alami mengandung banyak hukum yang tepat. Jika dia bisa memahaminya, dia akan mendapat keuntungan besar. Crycolters berkata, dan ini hanyalah fungsi yang paling dangkal, apa gunanya, tergantung pada master yang menemukannya. Itu dia, Fang Yu mengangguk, dan mengulurkan tangan kanannya ke Wugu Tianxin. Saat tangan kanannya menyentuh Wugu Tianxin, perasaan tersengat listrik merasuki seluruh tubuhnya dalam sekejap. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah pada saat ini, Wushan Tianxin ini telah menyelesaikan penyerahan tubuh Fang Yu. Fang Yu meletakkan tangan kanannya di bawah Wugu Tianxin dan meletakkannya di bawah matanya untuk mengamati dengan cermat. Wugu Tianxin memang seberat balok perunggu dan sangat keras. Selain penampakan hati, tidak ada ciri-ciri lain. Hati True Immortal sama besarnya dengan masa pemurnian Kiku, kata Fang Yu dalam hatinya. Swiss. Pada saat ini, mata air di depan kembali normal, dan pancaran cahaya dari atas juga menghilang. Fang Yu mengamati Wugu Tianxin sebentar, dan tidak menemukan apapun, jadi dia menyimpannya untuk sementara di ruang penyimpanan. Melihat Wugu Tianxin dibawa pergi oleh Fang Yu, hati Xiang Tianhe masih bergejolak. Harta peninggalan generasi nenek moyang ini, akhirnya dirampas. Kepala Fang, Wugu Tianxin sudah menjadi milikmu sekarang, tapi aku masih ingin mengingatkanmu bahwa kamu harus menjaganya dengan baik.
Xiang Tianhe melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh yang saya tahu, apakah itu Tiangong masih orang yang bertopeng? Mereka bahkan tidak yakin apa itu Wugu Tianxin, mereka sudah merencanakan bagaimana cara mendapatkan Wugu Tianxin. Bisa dibayangkan betapa tingginya nilai Wugu Tianxin di mata beberapa makhluk. Jika mereka tahu bahwa Wugu Tianxin ada di tanganmu, mereka pasti akan menemukan cara untuk merebut Wugu Tianxin darimu. Fang Yu menoleh untuk melihat Xiang Tianhe, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya selalu menjadi satu-satunya yang mengambil sesuatu dari orang lain, dan tidak ada yang bisa mengambil apapun dari saya. Xiang Tianhe tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, pandangan Fang Yu beralih ke mata air di depannya. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan mendeteksi keberadaan bintang-bintang di tanah di dasar mata air. Dan bukan hanya satu, tapi 3. Xiang tua, bukankah kamu masih berhutang syarat padaku? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Xiang Tianhe. Petik 2. Ya, ya, Xiang Tianhe terkejut dan menjawab. Itu dia, ini adalah buah yang terkubur di bawah mata air, kata Fang Yu. Ada buah-buahan di bawah musim semi. Xiang Tianhe bahkan lebih terkejut lagi. Jadi kamu tidak tahu. Fang Yu mengangkat alisnya. Aku, benar-benar tidak mendalami mata air ini. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang lagi pula. Aku masuk 2 kali, kata Xiang Tianhe. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihatnya. Fang Yu melompat ke mata air, lalu mengulurkan telapak tangan kanannya. Wow, mata air di bawah menyembur ke segala arah, menampakkan ruang terbuka di tengahnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan tanah di dasar mata air terangkat. Kemudian, 3 buah belimbing yang tumbuh sangat baik di dalamnya terungkap. Mata air ini bisa menyembuhkan luka karena adanya ketiga buah belimbing ini. Fang Yu berkata, tetapi karena kamu jarang menggunakannya di sini, ketiga buah belimbing ini terbuang sia-sia. Aku akan mengambil 1 dan menyimpan 2 untukmu. Seharusnya tidak terlalu banyak, kan? Jika kepala Fang menginginkan, tidak masalah. Kamu dapat mengambil 2, kata Xiang Tianhe. Benar-benar, Fang Yu memandang Xiang Tianhe dan berkata, ini yang kamu katakan, aku hanya ingin 1. Buat saja teman. Xiang Tianhe tersenyum, jika kepala Fang mau, ambillah 2 dan simpan 1 untukku. Tidak apa-apa, Fang Yu mengangguk dan jatuh. Di sebelah barat perbatasan selatan, Tiangong. Tiangong tidak dibangun di langit, tetapi karena medannya yang sangat tinggi, bangunan sekte tersebut semuanya berada di puncak pegunungan berkabut. Melihat dari kejauhan, memang pantas untuk mengatakan bahwa kata Tiangong itu. Pada saat ini, di ruang diskusi puncak utama Istana Tiangong, 8 tetua gerbang dalam sedang duduk-duduk dengan ekspresi jelek. Menurut murid-murid yang melarikan diri kembali, Tao Tao dan Seng Xiangsheng dibawa secara paksa oleh Fang Yu. Adapun tetua luar Chang Jian yang menemani hukum, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tetua ketiga dari pintu dalam berkata dengan ekspresi yang sangat muram. Persik, wajah para tetua pintu dalam yang tersisa berubah, dan mata mereka terkejut. Bagi mereka, putra suci yang dibawa pergi jauh lebih serius daripada dibawa perginya Tao Tao. Identitas Tao Tao, jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Jika Tao Tao benar-benar mengalami kecelakaan, Tiangong juga akan bertanggung jawab. Kemarahan lawan, bahkan Master Sekte dan Master Sekte, tidak dapat menahannya, dan seluruh Tiangong mungkin akan mengalami bencana. Tao Tao, bagaimana dia bisa membiarkan dia mengikuti Xiang Sheng ke istana? Tetua kedua dari pintu dalam mengertakkan gigi dan bertanya dengan marah, siapa yang mengizinkannya? Tao Tao selalu menyukai Xiang Sheng, dan dia suka mengikuti Xiang Sheng kemanapun. Dia bersikeras untuk mengikuti, dan kita tidak bisa menghentikannya, bisik tetua keempat dari pintu dalam. Tidak peduli bagaimana dia bersikeras meminta, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Ada kecelakaan, dan seluruh Tiangong kita akan mendapat masalah besar. Tetua kedua dari pintu dalam memarahi dengan marah. Masalahnya sudah berakhir, tidak ada gunanya menyelidiki siapa yang membiarkan dia pergi. Pada saat ini, Tetua Agung pintu dalam berbicara dengan nada serius. 7 tetua lainnya memandang ke arah Tetua Agung pada saat yang sama. Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua ketiga dari pintu dalam menjadi pucat dan bertanya. Karena Fang Yu tidak langsung membunuh Tao Tao, tetapi memilih untuk membawanya pergi, Tao Tao setidaknya tidak memiliki ancaman nyawa saat ini.
Tetua itu berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu mungkin ingin menggunakan Tao Tao dan Xiang Sheng. Mengintimidasi Tiangong kita untuk melakukan sesuatu. Petik 2. Lalu bagaimana tanggapan kita? Tetua ketiga bertanya. Fang Yu belum memintanya, bagaimana tanggapan kita? Tetua itu berkata dengan ekspresi muram, tapi bagaimanapun juga, selama kita tidak 100% yakin bisa menyelamatkan Tao Tao dengan aman. Fang Yu mengajukan permintaan apapun, kita hanya akan melakukannya. Keamanan pribadi Tao Tao harus menjadi prioritas pertama. Permintaan apapun hanya dapat dilakukan. Mendengar ini, wajah para tetua pintu dalam lainnya yang hadir sangat jelek. Istana surgawi mereka, pernahkah mereka mengalami penghinaan seperti itu? Namun, Fang Yu mungkin tidak mengetahui pentingnya Tao Tao bagi istana surgawi kita. Penatua itu menyentuh janggut dagunya dan berkata, tujuan utamanya seharusnya hanya Shengzi Xiangsheng. Tao Tao baru saja diambil. Kita mungkin bisa menggunakan ini untuk mengurangi kerugian. Itu benar, bahkan di Tiangong, hanya pintu dalam yang mengetahui identitas asli Tao Tao. Selama Tao Tao dan Shengzi Xiangsheng tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, Fang Yu tidak akan mempermasalahkan Tao Tao. Tetua keempat dari pintu tampak sedikit bersemangat dan berkata, dengan cara ini, ketika kita bernegosiasi dengan Fang Yu, kita juga dapat menggunakan Xiang Sheng sebagai poin kuncinya. Saat dia berkata, tetua itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk bertanya kepada tetua kedua dari pintu dalam, apakah sekte mengetahui tentang ini. Zongsang baru-baru ini mundur, kami tidak berani mengganggunya. Penatua kedua menjawab, faktanya, hanya sedikit dari kita yang mengetahui hal ini saat ini. Petik 2, itu bagus, jangan biarkan masalah ini keluar untuk saat ini. Kami mencoba menanganinya dengan cara yang rendah, cara kunci, agar tidak menimbulkan lebih banyak insiden. Orang tua itu menyipitkan mata. Ya, para tetua lainnya yang hadir merespons bersama. Fang Yu berhasil memperoleh Wushu Tianxin, mengambil 2 bintang dan buah-buahan, dengan gembira berjalan keluar gua, dan meninggalkan pegunungan. Kepala Fang, setelah kembali, kamu harus membereskan kekacauan ini. Xiang Tianhe berkata dengan sungguh-sungguh. Bersihkan kekacauan ini, maksudmu, balas dendam dari Istana Langit. Fang Yu bertanya, ya, kepala Fang membawa putra suci mereka pergi, dan Tiangong pasti tidak akan berhenti di situ. Xiang Tianhe berkata dengan wajah pucat, mereka akan segera mengirim seseorang ke kota kekaisaran. Fang Yu melambaikan tangan dan berkata, tidak apa-apa, bukankah putra masih ada di tangan kita? Mereka menggunakan pangeran untuk mengkanibal dinasti abadi melalui cara yang tepat, dan pada saat yang sama, untuk mendapatkan Wushu Tianxin. Xiang Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, sekarang pangeran telah dihapuskan, nilainya secara alami hilang. Tiangong mungkin terkoyak. Saya membuka topeng munafik di wajah saya dan pergi berperang. Oh, jika pangeran tidak berguna, aku masih memiliki murid perempuan yang sepertinya bernama Tao Tao. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya mendengarkan nada suara pangeran, status Tao Tao di istana ini tidak rendah, bahkan dia adalah orang suci. Putranya jauh lebih rendah. Tao Tao, Xiang Tianhe memikirkan murid perempuan yang mengikuti sang pangeran. Statusnya sangat tinggi. Mengapa kamu melihatnya? Xiang Tianhe bertanya. Entahlah, pangeranlah yang mengatakannya sendiri. Dalam situasi kritis seperti ini, dia seharusnya tidak bisa berbohong. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, dan buah persik ini benar-benar seperti biksu biasa. Berbeda, fisiknya sangat istimewa. Jadi, Xiang Tianhe ingin mengatakan sesuatu. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiang Tianhe dan tersenyum dan berkata, Xiang tua, saya sangat senang Anda memberi saya 1 buah belimbing lagi, jadi saya akan memberi Anda layanan purna jual tambahan untuk membantu Anda mendapatkan sisi Tiangong. Selanjutnya, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya berjanji bahwa Tiangong tidak akan melakukan apapun terhadap dinasti abadi. Mendengar kata-kata ini, Xiang Tianhe menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, lalu mengangguk dengan berat. Meski terdengar mustahil, namun entah kenapa, dia hanya yakin Fang Yu bisa melakukannya. Setelah kembali ke istana, Xiang Tianhe segera menyelesaikan kekacauan di istana dengan kata-kata sederhana. Adapun Fang Yu www.novelringan.com dia datang ke kediaman yang diatur oleh Xiang Tianhe dan tinggal sementara. Dia di sini untuk menunggu orang-orang dari istana surgawi.
Putra mahkota dan Tao-Tao ada di tangannya. Tiangong ingin menebusnya, jadi Fang Yu tentu saja harus melepaskannya sekali. Di kediaman, Fang Yu mengeluarkan Tao-Tao dari ruang penyimpanan dan meletakkannya di bangku. Tao-Tao telah terbangun, tetapi seluruh tubuh Fang Yu disegel dengan mantra sihir, tidak bisa bergerak. Matanya menatap Fang Yu, matanya penuh niat membunuh dan kebencian. Di mana saudaranya? Jika kamu berani menyakiti saudara itu, aku akan mengupas kulit dan tulangmu agar kamu tidak pernah dilahirkan kembali. Tao-Tao meraung dengan gigi terkatup. Fang Yu mengambil buah dari piring buah di atas meja dan memakannya. Kemudian dia mengambil bangku, duduk kurang dari 2 meter di depan Tao-Tao, dan mengangkat kakinya. Katakan padaku, di mana seniorku? Tao-Tao memelototi Fang Yu dan bertanya lagi. Adikmu, dia telah digulingkan olehku. Fang Yu berkata sambil makan buah sambil menggoyangkan kakinya, dia bahkan belum dalam masa pemurnian Qi saat ini. Dia masih koma, dan dia tidak tahu apakah dia bisa bangun. Apakah kamu berani? Pembuluh darah biru Tao-Tao muncul di dahinya, matanya merah, berjuang mati-matian, mencoba membuka segelnya. Namun, segel Fang Yu sebenarnya bisa dibuka dengan mudah. Fang Yu, jika kamu benar-benar berani melakukan ini, aku. Tao-Tao meraung parau. Itulah yang kulakukan. Apa menurutmu aku hanya menggertakmu? Aku akan membawa seniormu ke sini dan membiarkanmu melihat situasinya. Fang Yu membuang intinya dan berkata sambil tersenyum. Kamu, beraninya kamu. Wajah Tao-Tao pucat dan nada suaranya menjadi bergetar. Sebelum itu, kamu harus memberitahuku siapa dirimu. Senyum Fang Yu menyempit dan bertanya dengan dingin.